Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Untuk mengawali belajar kita hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Ibu absen ya. Atin ada. Eva, Dedi, Edi, Yeni. Yang lain izin ya. Masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang lalu, yaitu kas. Apa sih yang dimaksud kas? Kas adalah harta lancar yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan seluruh kegiatan yang ada di perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan. Nah, berawal dari kas ini, maka kita akan membahas tentang materi kita, yaitu kas kecil. Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan menggunakan cek. Kemudian, fungsi utama kas kecil adalah menunjang efektivitas aktivitas operasional perusahaan karena tidak efektif apabila pengeluaran kecil dari perusahaan menggunakan cek. Mekanisme dana kas kecil. Mekanisme dana kas kecil terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pembentukan dana kas kecil. Untuk membentuk kas kecil, perusahaan harus menunjuk salah satu kasir yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana kas kecil. Selanjutnya, perusahaan harus menetapkan besarnya dana kas kecil dengan menaksir jumlah kas yang diperlukan dalam waktu tertentu. Misalnya, untuk jangka waktu 1 bulan, untuk membentuk kas kecil, perusahaan akan menarik kas dengan jumlah yang telah diterapkan yang akan diserahkan pada kasir kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil. Kasir kas kecil memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran dari kas kecil yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pengeluaran kas kecil ini untuk membayar biaya-biaya yang jumlahnya relatif kecil. Setiap pengeluaran kas kecil harus dilakukan mengisi dokumen yang disebut dengan bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini harus ditandatangani oleh orang yang menerima kas kecil dan kasir pemegang kas kecil. Bukti transaksi diletakkan pada bukti pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali kas kecil. Apabila kas kecil hampir habis, maka kas kecil akan diisi kembali. Pemegang kas kecil atau kasir kas kecil akan membuat laporan pengeluaran kas kecil yang disertai dengan bukti transaksi untuk disampaikan kepada bendaharawan perusahaan. Selanjutnya, bendaharawan perusahaan akan meneliti laporan dan bukti transaksi tersebut untuk memastikan kebenarannya. Kemudian bendaharawan akan menyetujui pengisian kembali dana kas kecil dengan memberikan cek pada kasir kas kecil. Metode pencatatan kas kecil. Ada 2 metode pencatatan kas kecil. Yang pertama adalah metode impres atau dana tetap. Pencatatan dana kas kecil dengan metode impres atau dana tetap ini adalah suatu metode pencatatan dana kas kecil di mana jumlah kas akan selalu tetap dari waktu ke waktu, karena pengisian kembali kas kecil akan selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Penggunaan dan pengeluaran kas kecil yang dicatat dengan menggunakan metode impres tidak memerlukan pencatatan jumlah atas setiap transaksi pada waktu tersebut. Pada waktu peminta pengisian kembali, kas kecil akan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan cek sebesar pengeluaran yang sudah dibayar. Pengisian kembali ini dicatat dengan mendebit rekening sesuai dengan masing-masing pengeluaran, yang dasarnya adalah bukti-bukti pengeluaran dan kreditnya kas. Dengan cara ini, saldo rekening kas kecil tidak akan berubah. Yang membuat jurnal adalah bagian akuntansi. Untuk mengetahui sisa uang yang ada dalam kas kecil, kasir kas kecil bisa membuat catatan kas kecil, tetapi perlu diketahui bahwa catatan kasir kas kecil tidak
Tadi bukannya buku jurnal tetapi membuat catatan intern untuk kasir kas kecil. Jurnal pengeluaran dicatat saat bukti-bukti transaksi dikumpulkan, yaitu pada saat pengisian kembali. Kas kecil diisi kembali berdasarkan jumlah dari seluruh bukti transaksi tersebut. Jurnal untuk metode impress. Yang pertama yaitu saat pembentukan kas kecil. Jurnal pada saat pembentukan kas kecil yaitu kas kecil pada debit, kas pada kredit. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran dana kas kecil. Jurnalnya itu adalah tidak di jurnal. Kenapa tidak di jurnal? Karena pengeluaran dana kas kecil yang dicatat menggunakan metode impress atau dana tetap adalah tidak dicatat. Dicatat saat pengisian kembali karena bukti transaksi masih dipegang oleh kasir perusahaan. Kemudian 3. Pengisian kembali. Pada metode impress, pengisian kembali adalah sebesar dana kas kecil yang telah dikeluarkan. Jurnal untuk pengisian kembali adalah total semua dana kas kecil yang telah dikeluarkan. Jurnalnya yaitu beban-beban pada debit, sedangkan kas pada kredit. Yang keempat, saat terdapat perubahan jumlah kas kecil. Apabila perusahaan mengubah kebijakan mengenai jumlah kas kecil, semisal kas kecil dianggap terlalu besar atau terlalu kecil, maka perubahan jumlah kas kecil tersebut perlu dicatat. Jurnalnya adalah kas kecil pada debit, kas pada kredit. Apabila pengurangan jumlah kas kecil, maka kas pada debit, kas kecil pada kredit. Jurnal penyesuaian. Apabila pada akhir periode akuntansi dalam kas kecil terdapat bukti pengeluaran yang belum ditukar atau diganti, misalnya karena belum sampai pada waktu penggantian yang ditetapkan, maka saldo akun kas kecil dalam buku besar tidak sesuai dengan saldo kas kecil yang sebenarnya. Dengan demikian perlu adanya penyesuaian. Keuntungan metode impress: menghemat waktu bagi kasir kas kecil karena tidak diganggu setiap kali terjadi pembelian atau pengeluaran kas kecil. Menghemat waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening nominal. Dana kas kecil metode impress ini adalah metode pencatatan kas kecil yang banyak digunakan. Apa mau bertanya? Ya, Oke, apa yang dimaksud kas kecil tadi? Kas kecil adalah dana yang disediakan perusahaan dalam jumlah yang kecil dan rutin dikeluarkan oleh perusahaan. Kesimpulannya, kas kecil adalah kas yang disediakan oleh perusahaan untuk pembiayaan yang jumlahnya relatif kecil dan digunakan secara rutin. Mekanisme dana kas kecil yaitu ada 3: pembentukan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil. Metode pencatatan kas kecil ada 2, yaitu metode impress dan metode fluktuasi. Keuntungan metode impress adalah menghemat waktu bagi kasir kas kecil karena tidak diganggu setiap kali terjadi pembelian atau pengeluaran kas kecil, menghemat waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening nominal. Dalam hal ini, dana kas kecil metode impress adalah metode pencatatan kas kecil yang banyak digunakan. Untuk anak-anak, silahkan diskusikan apa yang telah kita bahas hari ini untuk ditanyakan apa-apa yang belum jelas pada pertemuan yang akan datang. Silahkan diskusikan. Kemudian, apa yang akan kita bahas minggu depan adalah tentang pencatatan dana kas kecil tersebut dengan metode dana tetap. Setelah pembelajaran ini, bila sudah jelas, maka Ibu akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.